Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizky Dirapan Virgio dengan NIM 2015-210099. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian perdagangan internasional. Pengertiannya adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya ada perdagangan internasional disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama ada pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. Dan yang kedua ada barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya. Dan yang ketiga ada antara satu negara dengan negara lainnya. Terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada sumber daya alam yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Sandi Prayoga dengan NIM 2017-210416. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu manfaat perdagangan internasional, lalu yang kedua yaitu kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu manfaat perdagangan internasional terdiri dari berbagai macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling mendapat pertukaran teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti mendapat pengalaman atau pengetahuan terhadap berbagai macam teknologi yang berguna untuk pertumbuhan perekonomian di masa yang akan datang. Lalu menjalin persahabatan, seperti halnya menjadi persaudaraan antar setiap negara. Lalu dapat membuka lapangan pekerjaan, seperti berbagai macam kebutuhan untuk pekerjaan perdagangan internasional tersebut. Lalu dapat menambah jumlah dan kualitas barang, seperti halnya kebutuhan yang dibutuhkan suatu perusahaan seperti mesin atau barang lain yang lebih modern. Lalu meningkatkan penyebaran sumber daya alam melalui batas negara, seperti memperluaskan atau memperkenalkan produk dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Lalu perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alicia Aprilianti, NIM 2018-210038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan perdagangan bebas. Apa sih kebijakan perdagangan bebas? Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dalam negeri maupun dalam luar negeri. Contoh dari perdagangan bebas antara lain di dunia yaitu NAFTA, North America Free Trade Area, AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan CEFTA. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor adalah kegiatan menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri. Apa sih tujuan dari kegiatan ekspor? Tujuan dari kegiatan ekspor ada 4, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar, serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Yang kedua yaitu membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. Yang ketiga yaitu memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. Dan yang keempat yaitu membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Isabella, NIM 655. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan ekspor, yaitu ada 3. Yang pertama itu dapat memperluas pasar bagi Indonesia. Lalu yang kedua dapat menambah devisa negara, dan yang terakhir itu dapat memperluas devisa suatu negara tersebut.
saya selanjutnya menjelaskan tentang kebijakan impor. Kebijakan impor suatu negara itu harus lebih besar daripada impor agar tidak terjadi defisit dalam neraca pembayaran. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha mendorong ekspor melalui kegiatan kebijakan ekspor dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu diversifikasi ekspor atau menambah keragaman barang ekspor. Merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Lalu yang kedua ada liquid natural gas atau rumput laut dan sebagainya. Diversifikasi ekspor dengan menambah macam barang yang diekspor ini dinamakan dengan vertikal horizontal, sedangkan diversifikasi ekspor dengan menambah variasi barang yang diekspor itu seperti kayak karet itu diolah dahulu menjadi berbagai macam seperti ban mobil ataupun ban motor. Lalu yang ketiga ada subsidi ekspor, yaitu diberikan dengan cara memberikan subsidi atau bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak. Lalu yang terakhir ada premi ekspor, itu untuk meningkatkan dan mendorong para produsen dan eksportir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anda Deski Wulan Suci, NIM 2018-210-322. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang devaluasi. Devaluasi yaitu merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri, yaitu dengan rupiah, terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi akan mengakibatkan harga barang ekspor itu di luar negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing dolar. Jadi sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional. Yang kedua, meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Jadi pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri. Maka pemerintah berusaha dengan melakukan promosi dengan luar dagang negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih terkenal seperti itu. Selanjutnya, menjaga kestabilan nilai kurs, yaitu rupiah terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing itu sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan produk luar negeri untuk melangsungkan usaha dengan kepastiannya usahanya. Bila nilai kurs mata uang asing itu terlalu tinggi, membuat para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akibatnya nanti itu harga barang yang diproduksi oleh pengusaha tersebut menjadi mahal. Selanjutnya, mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Jadi melakukan perjanjian ini tuh bekerja sama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral, yaitu akan dapat membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri di luar negeri, serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Misalnya itu perjanjian kontrak pembelian LNG liquid natural gas Indonesia yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan barang ekspor. Jadi pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 10 /MPP/SK/1/1996 barang ekspor digolongkan dalam 4 kelompok berikut ini. Jadi yang pertama itu Korea Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan
barang ekspor. Jadi pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 10 garing MPP garing SK garing 1 garing 1996 barang ekspor digolongkan dalam 4 kelompok berikut ini. Jadi yang pertama itu ada barang yang diatur tata niaga ekspornya. Jadi barang-barang ini tuh meliputi tekstil dan produk tekstil, kerajinan, rotan, kayu, dan produk kayu, barang hasil industri, dan kerajinan kayu cendana kopi dan cengkeh. Selanjutnya yang kedua itu ada barang yang diawasi ekspornya. Barang yang diawasi ekspornya itu adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Adapun barang-barang yang diawasi ekspornya itu adalah yang pertama ada kacang kedelai pecah atau utuh. Yang kedua ada padi dan beras. Yang ketiga ada tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, dan tepung gandum hitam. Yang keempat ada tepung halus dan tepung kasar dari kacang kedelai. Yang kelima gula tebu atau bit dalam bentuk padat, dan lain-lain. Selanjutnya barang-barang yang dilarang untuk diekspor. Jadi barang yang dilarang diekspor ini tuh adalah barang yang tidak boleh diekspor. Adapun barang yang termasuk golongan ini tuh yang pertama ada jenis ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias, ikan tawar betina yang ukurannya di atas 15. Udang ada udang galah itu udang air tawar di bawah ukuran 8 cm udang. Yang kedua binatang liar dan tumbuhan liar yang dilindungi secara mutlak. Yang ketiga kuntil mentah, bintang melata atau reptil. Yang keempat karet bongkah. Yang kelima limbah dari besi, tuang, dan baja stainless. Selanjutnya ada barang yang bebas ekspor. Barang yang bebas ekspor ini tuh barang yang tidak termasuk ke dalam kelompok barang yang diatur tata niaganya, diawasi dan dilarang ekspornya, dan digolongkan ke dalam barang yang bebas ekspornya. Selanjutnya ada suatu komoditi yang memiliki potensi untuk diekspor mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama itu ada mempunyai surplus produksi atau kelebihan jumlah produksi sehingga belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri. Yang kedua itu ada mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu seperti langkah murah, mutu baik, atau unik jika dibandingkan dengan komoditi serupa yang diproduksi negara lain. Yang ketiga ada komoditi sengaja diproduksi untuk tujuan ekspor. Yang keempat ada komoditi itu memperoleh izin pemerintah untuk diekspor. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada kebijakan ekspor di dalam negeri. Nah, kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, dan pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor atau PET untuk barang-barang ekspor tertentu. Yang kedua ada fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu. Dan yang ketiga ada penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Dan yang terakhir ada pemberian subsidi ekspor seperti pemberian sertifikat ekspor. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, kebijakan ekspor di luar negeri, yaitu terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pembentukan internasional trade promotion country di berbagai negara seperti Jepang, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pemanfaatan General System of Preference atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri. Lalu yang ketiga yaitu menjadi anggota Commodity Association of Producer seperti OPEC dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and
consumer seperti ICC, MFA, dan lain-lain. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.